Halo Sobat Mobil Gede, jumpa lagi di video kita kali ini. Banyak pertanyaan di kolom komentar. Sobat-sobat Mobil Gede, terima kasih sudah berkomentar menanyakan bahwasannya apakah mesin truk dengan teknologi common rail lebih boros? Kemudian apakah perawatannya lebih susah? Kemudian ketika terjadi kendala di jalan itu akan ribet. Nah, kita akan cari tahu, dan kebetulan kita juga sedang berada di Isuzu Training Center. Kita akan cari tahu instrukturnya mengenai mitos atau fakta hal-hal terkait dengan engine common rail. Halo Mas Arif. Halo Mas. Salam kenal. Siap. Saya Harit dari Mobil Gede. Oke. Mas Arif ini kebetulan Sobat Mobil Gede sebagai instruktur development ya dari Isuzu betul. Training Center. Nah, Mas Arif, saya punya 10 pertanyaan terkait dengan hal-hal yang menjadi keingintahuan atau banyak masyarakat atau supir-supir, rekan-rekan sopir kita itu awam Mas soal teknologi common rail. Oke Mas. Nah, kebetulan saya ini sudah melisting ada 10 hal yang perlu Sobat Mobil Gede itu tahu tentang teknologi engine common rail. Spesifik di truk Sobat Mobil Gede karena ada perbedaannya sedikit ya, Iya, antara teknologi common rail di passenger car dengan di truk. Jadi kita spesifik mengulas soal truk engine common rail. Nah Mas Arif, pertanyaan pertama, apakah mesin common rail itu lebih boros bahan bakar? Nah ini Benar yang nggak sih Mas? banyak salah yang persepsi ya dengan common rail ini. Sebenarnya mesin common rail ini adalah mesin yang sangat irit Mas. Dibandingkan yang konvensional itu lebih irit. Seperti itu Mas. Kenapa bisa irit Mas? Oke, sebenarnya jadi Mas tahu kalau misalkan bakar sesuatu Mas, Ya, benda gitu kecil atau besar, lebih mudah mana yang dibakar, kecil atau yang besar menurut Mas? yang kecil. Yang kecil kan? Nah, untuk menghasilkan yang bahan bakar dengan bentuk yang kecil membutuhkan tekanan yang sangat besar. Oh, Nah, itulah kelebihan sistem common rail dibandingkan konvensional. Kalau sistem common rail, tekanan yang ada di sini, ini kebetulan relnya, ditampung, di tekanan di sini sangat tinggi Mas. Bisa sampai 180 MPa, megapascal. megapascal. Iya, betul. Sehingga nanti injektor yang ada di dalam ini dapat menyemprotkan bahan bakar dengan jumlah yang sangat kecil. Nah, Baik. itulah yang menjadi proses pembakaran. Jadi lebih sempurna ya pembakaran. Betul Mas, jadi lebih sempurna. Sehingga akibatnya kan kalau sempurna tenaganya semuanya digunakan untuk menggerakkan piston. Oke. Itu yang membentuk catat. mesinnya irit. Nah, Siap, pertanyaan kedua sekarang Sobat Mobil Gede terkait dengan perawatan lebih susah. Apakah benar atau justru malah kebalikannya? Nah ini Mas, Hmm. sama juga dengan yang tadi kebalikannya. Kalau yang konvensional itu memerlukan beberapa perawatan, misalkan style timing sekian ribu itu harus style timing karena dikhawatirkan bergetar gitu kan, bergeser. Kalau ini tidak perlu style timing, jadi dia seperti ini apa adanya, terus nanti paling filter ya sama ya, filter dan sebagainya. Jadi ini lebih gampang perawatannya. Nah, kemudian kalau misalkan ada trouble juga tidak susah ya, karena ada sistem komputer yang bisa mendeteksi tinggal kerusakannya colok di ya. mana. Betul sekali. Tinggal colok ke computerized gitu di Nah, komputer. Ketahuan kemudian deh. terindikasi apa saja yang menjadi kerusakan di situ. Siap. Seperti itu Mas kurang lebih. Mantap, catat. Pertanyaan ketiga Sobat Mobil Gede. Tenaganya lebih efisien. Ya, betul. Tenaganya lebih efisien dibandingkan Why? Nah, ini karena yang tadi Mas, pembakaran yang sempurna tadi. Karena dikontrol dengan komputer, dia ketika akan menginjeksikan bahan bakar itu pas atau tepat. Kalau biasanya kita sebutnya timingnya itu tepat gitu. Oke. Kalau yang konvensional karena masih ada sistem mekanis, nah itu akan berpengaruh ketika kecepatan mesinnya tinggi. Kalau ini sangat tepat. Ya bayangkan kalau pakai elektrikal kan, Ya. 1 menit katanya atau 1 detik bisa 7 kali keliling dunia kan. Oke. Sangat cepat kan? Nah ini juga sama, akan sangat cepat mengontrolnya, perubahannya. Nah sehingga di situ akan lebih sempurna tadi ya. Lebih efisien. Lebih Tenaganya gitu. jadi pas dibakar di tengah berdua itu sangat apa yang dikeluarkan, dikucur, dibakar itu Jadi kemudian energi semua. dijadikan energi semua. Betul. Tidak ada energi yang terbuang gitu ya Mas kira-kira. betul seperti itu Mas. Mantap. Sahabat Mobil Gede, pertanyaan keempat adalah soal black box. Nah, benar nggak sih Mas Arif, di mesin Isuzu Common Rail itu ada black box. Kalau di pesawat kita ya paham black box itu apa, tapi di mesin Isuzu ini black box. Betul. Apa itu? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau black box itu di pesawat kita namanya data record ya. Data record. Betul. Itu sama seperti yang ada di truk kita. Jadi kalau di kita istilahnya namanya DRM.
data, record, modul. Ya. Jadi itu modul yang merekam semua aktivitas kendaraan, bukan hanya mesin. Nah, itu kemudian direkam dari mulai keluar pabrik sampai ke customer. Nah, jika terjadi masalah apapun, kita bisa melihat data itu, kita bisa mendownloadnya. Oh, mulai dari 0 km sampai itu berlangsung operasional, terekam semua ya, Mas? Iya, betul. Baik. Di mana letaknya black box itu, Mas? Oke, letaknya itu ada di depan supir ya, di depan supir. Di bawah dashboard, di bawah dashboard, setir. Di bawahnya itu ada di bawahnya kotak sini warna ada hitam. kotak warna hitam. Sama seperti black box. Nah, di sini tempatnya sobat mobil gede, black box. Ini dia black box. Pertanyaan kelima nih Mas Arif, apakah benar di mesin common rail ini ketika ada kesalahan atau error atau troubleshoot gitu, ini akan susah? Nah, ini juga agak jangan pasti dijelaskan juga ya. Sebenarnya tidak, justru mempermudah, Mas. Oh. Tuh, jadi dari sistem yang menggunakan komputer tadi, itu ada yang namanya self diagnostic. Self diagnostic. Betul. Dia bisa memeriksa sendiri tuh. Kalau kita sakit kan mesti ke dokter. Siap. Nah, kalau dia bisa memeriksa sendiri tuh kerusakannya di mana. Jadi misalkan di jalan supir sedang mengendarai, ada trouble di sini, maka di situ akan muncul mil atau lampu ya, indikator ya, indikator warna engine menyala. Artinya ada masalah di sini. Nah, jadi pengendara pun bisa tahu, oh mobil saya bermasalah, sehingga harus cepat-cepat ke tempat yang aman gitu ya, atau mungkin kalau misalkan dekat dengan dealer, bengkel, sampai ke situ. Sebenarnya lebih mudah Mas, bahkan memberikan informasi lebih mudah ya ke supir itu. Begitu Mas. Baik. Nah, tadi contohnya masalahnya apa aja Mas ketika ada indikator bling-bling gitu? Ya. Untuk yang engine Euro 2 itu masalahnya yang baru di-record adalah yang berhubungan dengan power dan emisi tentunya. Power dan emisi. Jadi misalkan powernya itu ada permasalahan di intake-nya, itu misalkan ada kalau pakai truk ini kan kadang-kadang ditutup terpal gitu ya. Ya itu Suzuki Giga ya. Iya betul, ditutup terpal seperti itu. Kadang-kadang terpalnya ini nutupin intake manifold, intake-nya. Oh. Nah, itu juga susah kan airnya masuk jadi low power kan. Nah, itu akan muncul ada indikator gitu. Tapi jika dia menutupi saluran masuk ya, berintake-nya itu tadi low power itu terus. Jadi hampir semua permasalahan di engine itu akan terdeteksi Mas. Oke. Artinya supir ketika muncul bling-bling indikator tersebut bisa mengidentifikasi ya Mas. Iya betul. Wah ini rusak ininya ya, atau ada yang terganggu di sininya. Seperti itu sobat mobil gede. Nah, itu sebetulnya tadi pertanyaan saya yang nomor 6 Mas, terkait dengan dia punya self diagnostic. Jadi sudah terjawab. Cuman saya juga penasaran self diagnostic. Artinya di situ juga ada peran serta dari komputerisasi ya di sistem common rail ya. Ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan gitu sistemnya, yang pertama ada input. Nah, input itu diambil dari sensor. Contohnya seperti ini, ada beberapa sensor ya banyak. Kemudian dari data itu masuk ke komputer yang namanya ECM kalau kita. Electronic Engine Control Module. Engine Control Module ECM. Nah, kemudian berikutnya adalah aktuator. Aktuator seperti injektor yang diperintahkan oleh ECM. Siap. Nah, jadi kalau misalkan ada trouble di sebuah sistem di mesin ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke komputernya. Di komputer nanti dia akan mendeteksi, oh ini tidak sesuai dengan standar. Oke. Sehingga dia akan mengirimkan ke aktuatornya itu berupa lampu tadi yang menyala Mas. Indikator tadi. Jadi ada dua ya. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Saya ngobrol dengan salah satu rekan dealer Isuzu. Jadi beliau mengatakan cukup 10 menit untuk 10 tahun. Betul. Nah, maksudnya apa tuh Mas? Ya, jadi itu adalah fungsi yang tadi Mas. Ya. Ketika kita mendiagnostik, ketika ada trouble itu, kita cukup butuh waktu 10 menit karena datanya semua sudah tersedia di black box tadi. Di ECM dan di black box. Di ECM dan black box. Tuh. Kalau misalkan dengan konvensional kan kita mesti nyari-nyari dulu tuh ya, lama ya. Nah, dengan 10 menit itu daya pakai dari kemampuan pakai dari mesin ini atau kendaraan ini bisa berlangsung 10 tahun lama gitu. Jadi maksudnya itu Pak. Oke, berarti bisa terrecord tadi ya data-datanya di situ, kerusakannya apa, terus kemudian penanganannya sampai penanganan nggak Mas? Misalnya sudah pernah diservis di mana gitu-gitu? Nah, ada itu rekornya? Sekarang sistem yang berbeda Mas. Untuk yang di ECM itu masih belum. Untuk yang di TRM itu belum. Oke. Nah, itu ada sistem yang lain gitu. Pertanyaan ke-8 Mas Arif. Siap. Jadi kalau engine common rail ini benar nggak sih bikin uang jajan rekan-rekan atau teman-teman sobat mobil gede, para driver itu bisa lebih irit uang jajannya, benar nggak sih? Betul sekali Mas. Itu yang tadi ya, salah satunya selain pembakaran yang sempurna,
Juga kita mempunyai karakteristik di mesin Isuzu itu khususnya, dia mempunyai torque yang flat, Mas. Torsinya flat. Torsinya flat, artinya torsi maksimumnya itu bisa dicapai pada RPM yang rendah sampai Oke. RPM yang paling tinggi. Oh, Misalkan driver sedang nanjak nih, ya. hanya butuh RPM 1500, 1500. torsinya sudah sampai maksimum. Newton ya? Iya betul. Artinya dia kuat untuk menanjak. Kecepatan tinggi juga sama. Nah, Dampaknya apa tuh, Mas? itu Terhadap jadi uang jajan tadi. pemakaian bahan bakar tadi, Mas. Oke. Pemakaian bahan bakar jadi lebih irit karena lebih efisien juga tadi Oke. kan. Seperti Operasional itu, Mas. cost-nya ya jadi lebih irit. Betul. Karena dia punya torsi tinggi, jadi sekali bejek gas Nah, sedikit dia iya. udah bisa cus gitu ya, Mas. Iya. Biasanya kan kalau misalkan konvensional Hmm. itu untuk nanjak butuh torsi maksimumnya kan, Ya. mencapai torsi maksimum. Untuk mencapai itu kan butuh RPM yang pas. Hmm. Ketika RPM-nya itu dicapai dengan yang RPM tinggi, otomatis kita harus ninjok terus kan. Bahan Dibujok bakar dalam dibuang gitu ya. terus tuh. Hmm. Nah itu akan mengakibatkan boros tadi, Mas. Oke, jadi bisa fling-fling gitu ya. Iya, seperti itu. Cering-cering. Mantap. Siap. Pertanyaan ke-9, Mas. Oke, 9. Terkait dengan breakdown time. Jadi kita tahu ketika mobil armada teman-teman pengusaha truk itu mengalami masalah, Ya. kemudian dibawa ke bengkel, kan pastinya ada waktu tunggu atau downtime tadi. Ya. Dan itu merugikan secara cost Betul. pengusaha. Karena mobilnya harus di bengkel, kemudian dia tidak bisa mencari cuan lagi karena mobilnya sedang perawatan. Nah, dengan engine common rail ini apakah downtime-nya justru lebih panjang karena itu harus otak-atik mesinnya, terus otak-atik komputernya. Benar nggak sih seperti itu? Nah, justru kebalikannya, Mas. Oh, kebalikannya. Betul. Oke. Oke. Jadi kalau ada kerusakan, Ada kerusakan. betul, sensor ini akan mengirimkan informasi ke ECM. Oh, jadi by sensor semua, jadi sudah Ya. bisa dideteksi ya, Mas? Iya, kemudian muncul DTC, data trouble code. Nah, Oh, data. oke. Data trouble code. Iya. Nah, itu kemudian dibaca di komputer, Nah, seperti itu, Mas. Kemudian kita tahu. kerusakannya ini gitu. Iya, ini, sehingga kita bisa tahu masalahnya di mana dan lebih cepat penyelesaiannya kan. Penanganannya. Jadi downtime-nya jadi lebih rendah ya. Iya, betul. Jadi Time-nya lebih. mangkrak di bengkel itu jadi lebih rendah, kemudian diservis karena Ya. sudah ketahuan melalui DTC kerusakannya ini ganti atau diperbaiki, kemudian armadanya bisa beroperasi kembali. Siap, Mas. 10, Mas. Oke. Emisi gas buangnya lebih rendah. Sebenarnya emisi gas buang ini hubungannya sama pembakaran yang sempurna tadi, Mas ya. Ya. Jadi semua bahan bakarnya terbakar, tidak ada sisa. Nah, itu yang dimaksud pembakaran sempurna. Kalau ada sisa, ini yang menjadi emisi gas buang. Simpelnya seperti itulah ya. Oke, jadi karbon deposit numpuk di situ, Betul, keluarnya ngebul gitu Iya, ya, Mas. seperti itu. Jadi dengan spek seperti ini, Euro-nya itu terpenuhi. Bahkan kalau Euro 4 hanya sistem atau teknologi common rail ini yang mumpuni untuk mencapai spesifikasi Euro itu. Jadi lebih advance ya. Betul sekali, Mas. Oke, Mas Halid, kalau mau lengkapnya, Siap. kita ada simulator di dalam. Wah, mantap. Ya. Oke, Yuk, kita kita langsung cus. siap. Ayo. Siap. Ayo, Mas. Oke, Mas. Siap. Silakan. Wah. Nah, Apa ini, Mas? Ini dia simulator Oh, ini. common rail yang ada di kita nih, yang kita punya nih. Tuh. Bisa dijelasin, Mas? Singkat Oke. saja ini. Ya. Apa, Mas, fungsinya dari sensor ini? Nah, baru saya yang ini yang ECM tadi, yang Ini paling ECM. pertama komputernya, Engine kontrol modul. Betul. Ini Kemudian? ada baru sensor, Baru sensor itu apa? baru sensor untuk mendeteksi tekanan udara di atmosfernya, Mas. Oke. Nah, jadi tahu di mana dia berada kendaraan. Baru sensor. Ketinggian berapa? Oke. Kemudian dilanjut boost pressure sensor. Boost pressure sensor ini tekanan udara setelah melewati turbocharger, Mas. Turbo Berapa charger. tekanannya tuh di intake manifold itu. Oke. Tuh. HT sensor. Engine coolant temperatur, Mas. Oke. Kebetulan ini ada di mesin nih, nempel. Jadi untuk mengetahui sistem pendingin di mesinnya, berapa derajat suhu di mesin itu. Oke. IAT sensor. Intake air temperatur, ini untuk mendeteksi suhu udara masuk ke dalam intake manifold. Oke. Kemudian dilanjut, Mas. Ini APP sensor. APP sensor. Ya, APP. akselerator pedal position sensor. Ini Oke. gasnya, Mas. Kalau simpelnya ya, pedal gas. Jadi berapa persen peninjakan pedal gas diketahui dari sini. Oke. Dilanjut, Mas. Ini idle up control knob apa nih, Mas? Nah, ini kalau di mobil besar biasanya untuk meningkatkan RPM pada saat idling ya. Misalkan menggerakkan PTO itu butuh meningkatkan RPM mesin. Ini pakai ini. Jadi idlingnya naik RPM-nya. Oh. Tuh, tanpa harus nginjak
pedal gas karena pegel kan. Siap. Tadi ini yang diputar. Ini standar ya, ada fuse di situ. Ya. Kemudian ada switch nih, kontaknya di sini, kemudian run di sini. Nah, ini rangkaian sistem command railnya Mas ya. Oke. Nah, ini ada relnya, komponen utama. Kemudian di sini ada sensor, fuel pressure sensor. Ini untuk mendeteksi tekanan bahan bakar yang ada di sini. Kemudian dilanjut ke ini injektor. Ini injektornya. Nah, kemudian ini pompanya Mas. Ini pompanya. Oke. Ini namanya supply pump. Beda sama yang konvensional. Oke. Ini fungsinya hanya untuk mensuplai bahan bakar ke sini, ke rel. Kalau yang konvensional, timer dan sebagainya itu diatur di sini ya. Oke. Jadi agak ribet tuh. Kemudian di sini ada sensor. Ini aktuator. Nah, aktuator ini yang diperintahkan oleh ECM. Ini namanya SCP, Suction Control Valve. Jadi mengatur berapa bahan bakar yang disimpan di sini, Mas. Oh, debitnya ya? Debitnya betul, Mas. Baik. Nah, itu kalau kita melihat mil yang tadi ya, kita mesti on-kan dulu. Oke, Mas. Ya. Kita coba simulasi ya, gimana Baik, cara kerja dari simulator ini. Oke. Oke, ini saya sudah on-kan. Baik, Mas. Nah, Wah, ini canggih nih. sebentar ya. Saya coba on-kan. Nah, ini mungkin yang tadi Mas ya. Oke. Indikator untuk memberikan informasi ke pengendara kalau ada masalah. Oke. Kemudian Engine mungkin- check ya Mas ya? Betul sekali Mas. Coba mungkin ini ada sedikit trouble jadi kita coba lihat. Jadi seperti ini, Mas, Ya. mesinnya berputar. Oke. Kita bisa dengar suara injektornya bekerja di sini. Ya. Kebetulan harusnya ini bahan bakarnya nanti kelihatan sebenarnya. Ya, jrok 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 Betul, gitu seperti ya. itu Mas kurang lebih. Oke, semua berfungsi, kemudian sensor-sensor ini bekerja, diatur oleh ECM sebagai Betul, komputernya ya Mas ya. Betul. Mengatur debit, berapa semprotannya, berapa dia punya Jumlah bahan bakar. jumlah bahan bakar yang sama disemprotkan. waktunya, sama waktu timingnya. penyemprotan. Betul. Mas. Secara komputer. Oke. Baik Mas, Syarif. Begitulah cara kerjanya Mas. Cara kerja common rail system simulator ya Betul. di mesin-mesin diesel modern Isuzu. Ya. Mantap. Terima kasih Mas Ada Arif. Mas. Demikian Sobat Mobil Gede video kita soal teknologi engine common rail. Ada 10 pertanyaan yang tadi sudah kita jeberkan satu persatu. Kemudian sudah dijawab dengan Mas Arif. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe. Dan jangan lupa follow IG kita mobilgede.id. Salam Mobil Gede, makin gede makin asik. Mantap.